Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta disayang sama Tuhan. Pada Sabtu pagi hari ini, besok hari Minggu, harinya Tuhan. Besok adalah minggu yang terakhir. Sekarang tanggal 28 Juni, besok sudah tanggal 30 Juni. 2 hari lagi hari Senin adalah akhir bulan Juni. Waktu berjalan terus berarti kesimpulannya sudah sering selalu saya katakan. Supaya dengan sering saya selalu katakan ini, supaya Bapak Ibu bersama, ayo kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Semakin kita menjalani hidup hari-hari, semakin pula ingat kedatangan Tuhan semakin dekat. Untuk itu, apa yang harus kita jawab kepada Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya? Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 23, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikan mata kami, pikiran dan hati kami Bapa. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampun. Roh Kudus tuntun kami Bapa, biar kami berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Janji Tuhan kepada kita, kalau kita mengasihi Tuhan, komitmen kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan janji Tuhan, kami akan datang kepadanya dan dia bersama dengan dia. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, berarti ada penyertaan Tuhan. Orang yang cinta Yesus dan taat kepada firman Allah, janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Terbukti saya cinta Yesus dan saya taat kepada firman Tuhan, dan Yesus selalu menyertai saya. Sama juga menyertai Bapak Ibu. Mari, hidup ini namanya hidup di dalam firman, menjalani firman Tuhan, sebagai pelaku firman Tuhan. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup kita aman. Kita hidup bersama dengan Yesus. Dimanapun kita berada, bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan lanjutan dari kemarin. 2 Tawarin pasal 19 ayat 1-3, di mana Yosafat Raja Yehuda
dan bersama dengan mereka yang membenci Tuhan. Yosafat Raja Yehuda itu bersahabat dengan Raja Ahab, di mana Raja Ahab itu tidak suka dengan Nabi Tuhan yang sebenarnya. Yang kemarin saya baca, dia kompromi dengan dosa, kompromi dengan nabi-nabi yang tidak takut akan Tuhan, ya. Akhirnya dia mati kemarin, ya, tewas dia. Ya, oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Jangan sampai kita bergaul dengan bergaul yang salah, tapi bergaullah bersama dengan Tuhan. Mari semua baca 2 Tawarikh 19 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ini pulang dengan selamat. Kita butuh pergi pulang dengan selamat. Beda dengan Raja Ahab, dia tewas, dia mati ketika matahari terbenam, ya. Jadi kalau kita baca kemarin dari 2 Tawarikh 18 ayat 34, mati dia karena dia panah, toh. Jadi artinya kalau di luar Yesus tidak hidup dalam firman, akhirnya terjadi maut. Tapi Yosafat selamat. Mari kita minta keselamatan datang dari Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, jangan pernah jadi anak Tuhan yang bandel. Jadilah anak Tuhan penurut, taat kepada firman Tuhan. Jangan sok jagoan, jangan sok pinter, ya. Jangan ngatur segala-galanya. Belajar kita diatur oleh firman Tuhan, ya. Jadi keselamatan kita butuhkan yang pertama. Dan dia kembali ke Yerusalem. Artinya ada persekutuan dengan Tuhan. Yerusalem artinya destiny of peace. Sampai sekarang perebutan perang terjadi. Yerusalem diserang, saudara. Tapi ada Tuhan Yesus. Tuhan penjaga Israel, saya percaya. Biarpun ke Israel diizinkan Tuhan sedikit agak pusing. Karena dia banyak dibom, ya. Ya, rudal-rudal oleh Iran. Saya percaya Tuhan Maha tahu. Atas izin Tuhan semua terjadi. Supaya mendorong Israel untuk percaya kepada Tuhan. Mendorong Israel berteriak minta tolong. Tapi kalau menang terus, saudara, dia tidak minta tolong sama Tuhan lagi. Dia pikir dia hebat. Ya, dengan alat-alat persenjataan canggih, dia kalau menang terus, nggak ada mempan-mempan Iron Dome semua. Dia pikir, wah, tanpa Tuhan gua bisa. Wow, justru Tuhan izinkan terjadi. Supaya Benyamin Netanyahu, semuanya setiap kita takutlah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan di sini ke Yerusalem, artinya membangun hubungan sehat dengan Tuhan, ya. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Yosafat, sewajarnya engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan, karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ini Tuhan kirim hambanya Yehu bicara kepada Yosafat, ya, supaya dia jangan sampai dia lupa diri. Masa dia bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan, termasuk Bapak Ibu, jangan pernah bersahabat dengan dosa. Jangan bersahabat dengan perkara yang tidak berkenan sama Tuhan. Kalau itu tidak berkenan sama, jangan pernah kita bersahabat. Contoh, saudara, jangan terjadi perselingkuhan, perzinahan, perceraian. Itu tidak berkenan di hati Tuhan. Kesombongan, kecongkan dibenci oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan itu jangan kita lakukan. Tapi mari kita bersabar dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, hati kita melekat dengan Tuhan, yaitu taat kepada firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan Tuhan, menjadi kerinduan kita bersama. Kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawannya, saudara? Ayat kita terakhir, namun masih terdapat hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Nah, ini kelebihan Yosafat. Dia buang dewa-dewa, dia buang perkara yang tidak disukai sama Tuhan, ya. Di situ ada tiang-tiang berhala, ya. Raja Asa juga sama, Yosafat juga sama, ya. Dia tekun mencari Tuhan. Ini yang Tuhan berkenan. Mari kita sama-sama melalui firman-firman selalu kita dengar, kita selalu berharap kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Jadikan Tuhan sebagai sentral hidup kita. Kalau Yesus sebagai pusat hidup kita, mari kita hidupin kehidupan kita. Berperilaku seperti Yesus. Hidup penuh dengan cinta kasih. Hidup di dalam kekudusan. Ada 5 karakter yang saya selalu katakan. Yaitu milikilah hubungan cinta kasih. Vertikal, horizontal. Kedua, punya sifat taat, bukan bandel. Takut akan Tuhan, menuruti apa firman-Nya. Ketiga, punya sifat rendah hati. Ya, Bapak Ibu, mari bersama saya punya sifat rendah hati, jangan sombong, jangan sok jagoan, jangan seenaknya sendiri. Hidup hanya seperti uap. Sombong, habis, saudara. Selesai. Karena berlawanan dengan Tuhan. Yang keempat, mari kita mau setia sama Tuhan. Ya,
Karena dalam firman Tuhan, orang setia sampai mati dapatkan mahkota kehidupan. Setia sampai akhir langkah terakhir, mencapai garis akhir, memelihara iman, akan mendapatkan mahkota kebenaran. Bagi Bapak gembala-gembala, pemimpin gereja yang dengan tekun membimbing domba-dombanya, itu akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu setiap kita mendapatkan mahkota abadi. Yang penting mari kita mau hidup di dalam firman. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau lakukan firman Tuhan. Jangan membuat hati Tuhan susah. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi berjalan lurus jalan Tuhan. Supaya kehidupan kita selamat. Karena suatu hari kelak Yesus cepat atau lambat pasti datang kembali. Dia akan menjemput buat setiap anak-anaknya yang setia. Yaitu kita semua yang cinta Tuhan Yesus. Yang setia. Yang taat kepada firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu menjadi tujuan kita bersama, komitmen kita. Hanya satu kali kita dalam dunia ini, seperti uap kata firman Tuhan. Tapi komitmen kita mari mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jauh dari dosa, jauh dari berhala-berhala, jauh dari perkara yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi ikutilah firman Tuhan. Ikutilah menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi pegangan hidup kita. Kalimat yang terakhir yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Engkau pun tahu dan Engkau aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Hari Sabtu pagi ini, besok hari Minggu, harinya Tuhan beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini saya kota di Jember dalam rangka melayani ada perjamuan kudus minggu yang terakhir. Puji nama Tuhan. Biar kita selalu setia kepada Tuhan. Senangkan hati Tuhan Yesus. Hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Immanuel, puji Tuhan.